Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian sirah, yaitu pada awal tahun Hijriah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kita sudah membahas perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, ada peristiwa-peristiwa Nabi ke mana? Gua Sur, Bahiro, tempat Nabi dapat wahyu. Namanya Gua Sur Nabi 3 hari. Habis itu nanti baru Nabi jalan ke mana, Bu? Ke Madinah. 3 orang tuh penunjuk jalan, Abdullah bin Uraikid. Kemudian teman Nabi Abu Bakar Siddiq, gitu kan? Nah, jalan tuh Nabi Muhammad bertiga. Di pertengahan jalan ada peristiwa Nabi Muhammad diintai oleh Suraqah bin Malik. Akhirnya dia terjatuh. Ingat enggak? Lupa mana nih? Suraqah bin Malik. Kemudian dia mau memanah Nabi dari belakang, tapi dia terjatuh, malah ditolong sama Nabi. Dia terjatuh sampai 3 kali, tolong sama Nabi 3 kalinya. Terus Nabi bilang, aku tahu niatmu ingin membunuhku. Sekarang kalau aku yang membunuhmu, siapa yang menolongmu? Apa kata Suraqah? Nggak ada, kecuali kau bisa maafkan. Apa kata Nabi? Baik, aku maafkan, tapi dengan syarat. Apa syaratnya, Bu? Syaratnya jangan kasih tahu rute perjalananku ke orang Quraisy. Dia bilang apa? Ya, aku tidak akan kasih tahu. Baik, sudah dimaafkan sama Nabi. Malah dia minta apa, Bu? Ya Rasulullah, kasihlah aku hadiah. Apa kata Nabi? Apa hadiahnya? Sudah dimaafkan, minta hadiah lagi. Tulis memo untuk diriku bahwa siapapun dari sahabatmu tidak boleh membunuh aku. Itu memo. Akhirnya Nabi menulis memo. Diperintahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar, tulis memonya. Dari memo ini dari Rasul yang bertanda tangan di bawah ini, kayak gitulah kira-kira. Rasulullah, siapapun dari sahabatku tidak boleh membunuh Suraqah bin Malik. Memo itu dia gunakan nanti paling kurang 2 kali, Bu. Pertama di perang Badar dia ikut, ketangkap hampir dibunuh sahabat, dia keluarin memo. Aku nggak boleh dibunuh loh. Akhirnya dilepasin. Terus ketika perang Uhud juga dia hampir terbunuh. Terus keluarin memo. Aku nggak boleh dibunuh loh. Akhirnya nggak dibunuh. Lepasin. 2 kali itu dia gunain itu memo itu. Tuh Suraqah. Kemudian di tengah jalan Nabi Muhammad juga ketemu dengan siapa, Bu? Singgah sebentar di rumah Ummu Ma'bad. Singgah nggak Ummu Ma'bad? Ibu ini pada nggak ingat di mana nih? Nggak. Belum jelasin. Udah jelasin kan? Nah, itu aja. Ibu kayaknya banyak pikiran ya kali ya. Lupa semua. Oke. Ummu Ma'bad itu Nabi Muhammad datang ke rumah Ummu Ma'bad. Habis itu ngapain? Rasulullah ke Ummu Ma'bad. Nama nih Ummu Ma'bad. Nabi Muhammad kehabisan bekal, minta air minum. Kemudian tidak ada air minum. Jangan air minum, makanan pun nggak ada. Terus Nabi melihat ada kambing yang kurus, yang tidak ada air susu. Nabi bilang apa? Nabi bilang, apa kata Nabi Muhammad? Kalau aku perah kambing ini, kalau keluar air susunya boleh diminum nggak? Apa kata dia? Boleh, silahkan minum aja. Diperah sama Nabi Muhammad, ternyata keluar air susunya. Diminum sama Nabi Muhammad sampai kenyang. Diminum pula sama Abu Bakar sampai kenyang. Kemudian Nabi Muhammad minta baskom. Mana baskom? Aku isi penuh nih. Isi penuh. Ternyata semua baskom yang berada di rumah itu jadi penuh air susu. Itu berkahnya Nabi Muhammad SAW. Tuh ya. Nanti setelah pulang suaminya namanya Abu Ma'bad. Siapa namanya? Abu Ma'bad bertanya, siapa ini yang mengasih susu sebanyak ini?
Ini yang bikin adalah orang yang berkah, namanya bukan, tak tahu dia namanya, orang yang berkah aja. Nabi Muhammad tidak memperkenalkan diri gitu. Orang yang berkah. Gimana ciri-cirinya? Nah, itu ciri-cirinya Nabi Muhammad itu sebutkan dalam hadis Ummu Ma'bad itu. Alisnya itu bertemu tipis di tengah-tengah. Di alis Nabi itu hitam, nanti ketemu tipisnya di mana, Bu? Tengah-tengah. Ketemu tipisnya di mana, Bu? Tengah-tengah. Ya, boleh. Terus bola mata yang hitam itu lebih besar daripada yang putih. Jadi mata Nabi itu mata gede gitu. Ibu suka mata kecil atau mata gede, Bu? Sedang aja. Nah, yang cantik itu mata besar atau mata gede? Pokoknya besar lah mata Nabi itu, enak dipandang. Terus apa? Rambutnya itu hitam, seolah-olah dia baru keluar dari kamar mandi, jadi bersih. Kalau Nabi itu jalan apa? Seperti orang yang turun dari tangga. Berarti ada iramanya jalan, Bu. Enak dipandang kalau Nabi itu jalan, enak. Itu ada kayak orang turun di tangga tuh, kayak orang ada nari dikit gitu ya. Gak tahu, pokoknya enak jalan. Lihat jalannya. Terus, Bu, kalau dia diam beribawa. Kalau dia bicara singkat tapi orang paham. Dan kalau dia memerintah, maka sahabatnya segera melakukan. Gitu, segera melakukan. Kulitnya putih, badannya bidang. Itu kata siapa, Bu? Kata Ummu Ma'bad. Makanya ulama mengatakan gini, kalau ibu, kan kita ada mimpi dengan Nabi ya. Kalau ibu mimpi dengan Nabi, cirinya seperti itu, berarti itu adalah Nabi. Kalau bukan seperti itu setan. Karena Nabi tidak bisa diserupai oleh syaitan. Jadi disebutkan ciri-cirinya. Ya gitu. Lanjut. Setelah itu Nabi melanjutkan perjalanan sampai nanti Nabi di Kuba. Apa namanya, Bu? Kuba. Kuba itu 7 kilo dari Masjid Nabawi. Akhirnya Nabi membangun di Kuba itu, tinggal 5 hari di situ, Bu. Sampainya Nabi Senin di Kuba itu. Hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berapa hari itu? 5 hari. Senin di Kuba itu tak pas tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya Nabi bersyukur kepada Allah, kemudian puasa. Makanya disebut puasa apa, Bu? Puasa Senin. Jadi puasa Senin itu ya itu gara-gara apa, Bu? Nabi bersyukur. Pertama, Senin itu juga hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran, kata Nabi Muhammad, hari Senin itu aku dilahirkan. Hari Senin itu aku dimatikan. Nanti Nabi juga meninggal hari Senin. Cuman belum tahu Senin kapan nih. Kemudian di hari Senin itu aku hijrah. Aku bersyukur kepada Allah dengan cara puasa Senin. Itu sunahnya puasa Senin, Bu. Kalau puasa Kamis, sunahnya hadis yang lain. Apa itu? Setiap Kamis itu amalan dilaporkan ke Allah. Aku ingin ketika amalanku dilaporkan, aku tercatat sebagai orang yang berpuasa. Itu puasa. Makanya Ibu gabung tuh, puasa Senin dan puasa Kamis. Itu ya. Insyaallah ya, Bu ya. Sekarang ya apa? Rabu. Bu puasa nggak? Enggak. Nggak ada puasa Rabu ya, Bu. Baik, lanjut. Nabi sampai di Kuba. Sampai di Kuba Nabi membangun apa, Bu? Masjid. Masjid apa dibangun Nabi namanya? Masjid Kuba. Itu ada faedahnya Masjid Kuba. Kata Nabi, siapa yang sholat di Masjid Kuba 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh. Masjid apa, sholat apa aja, silakan. Mau sholat apa tuh? Hajat, mau sholat tahiyatul masjid, mau sholat
sunat mutlak, apa aja Bu, itu pahalanya sama dengan umroh. Itu masjid apa Bu? Masjid Kuba. Al-Masjidun, ayat Quran juga ada. Al-Masjidun ussisa 'alat taqwa. Masjid yang dibangun atas rasa ketakwaan itu disebut Masjid Kuba. 5 hari Nabi menginap di situ. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat pagi baru Nabi berjalan dari Kuba ke Masjid Nabawi. Jaraknya berapa kilo tadi? 7 kilo. Di tengah jalan di sebuah suku namanya suku Bani Sulaim. Suku apa, Bu? Bani Sulaim. Datang perintah Allah pada Nabi untuk melaksanakan sholat Jumat. Iza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul. Baik, turun ayat itu, akhirnya Nabi Muhammad sholat Jumat di kampung Bani Sulaim. Maka itu disebut namanya masjid. Masjid apa namanya, Bu? Masjid Jumat. Itu 1 kilo dari Masjid Nabawi. Namanya Masjid Jumat. Udah berapa masjid dibangun sama Nabi itu? Hari Senin bangun Masjid Kuba. Hari Jumat bangun Masjid Jumat. Nanti Ibu pergi Madinah itu nanti ada lewatin tuh. Ini Masjid Jumat namanya. Di situ Nabi Muhammad sholat Jumat di suku Bani Sulaim. Lanjut Nabi Muhammad setelah sholat Jumat itu lanjutkan perjalanan sampai di Madinah Jumat sore, taruhlah Jumat sore atau jam 2 jam berapa lah kan. Sampai di Masjid Nabawi sekarang. Nabi Muhammad melihat, apa kata Nabi Muhammad? Nah, ini baru kita masuk nih, Bu. Nabi Muhammad SAW melihat, ini punya siapa nih tanah ini? Bagus nih, tengah-tengah nih. Apa kata orang? Ini adalah tanah milik dua orang anak yatim. Ini dulu namanya Baki Gorkot. Apa namanya, Pak? Baki Gorkot. Memang bagian dari tanah Baki itu. Banyak ini dulu ada kuburan-kuburan orang-orang musyrik dulu di situ. Terus Gorkot itu, Bu, pohon berduri. Ada pohon-pohon berduri. Ya pohon-pohon itulah kayak pohon-pohon di padang pasir, Ibu ngeliat enggak? Katus-katus itu, tapi enggak katus juga, Bu, gimana lah bentuknya itu enggak tahu. Kayak pohon-pohon kayak kita ini, pohon tapi itulah pokoknya, Bu, kayak bonsai itulah kan, tapi berduri. Itu namanya gorkot, pohon gorkot. Kata Nabi, ini punya siapa nih tanah ini? Kata orang, ini punya dua orang anak yatim. Coba panggilkan. Panggil lu anak yatim, ditanya, "Nak, aku ingin bangun masjid di sini." Bangun masjid. Beli ya tanahnya. Apa kata orang yatim nih? Tidak ya Rasulullah, tidak usah beli, ambil aja. Pada dua anak yatim, Bu. Anak yatim itu tahu nggak Ibu usianya berapa? Nabi mengatakan, laisal yatama qablal ihtilam. Tidak disebut yatim lagi kalau dia sudah mimpi basah. Berarti usia anak yatim itu pasti di bawah 12 tahun. Anak 12 tahun atau usia 10 tahun udah bisa bilang apa? Ambil aja ya Rasulullah, jangan dibayar, ambil aja. Nabi bilang apa? Tidak, nak. Kan kamu sudah anak yatim, ayah ibu sudah tidak ada, kan itu? Nanti kamu hidup dengan apa? Sudah aku beli. Dibeli sama Nabi, kemudian ditambahkan dengan uang Abu Bakar. Jadi berdua itu beli tanah, Bu. Uang Nabi dan uang Abu Bakar. Habis duit Nabi yang dibawa dari mana? Dari Mekah. Begitu Nabi Muhammad, Bu, ngabisin duit untuk agama itu. Ya kan? Beli tanah itu akhirnya. Maka nanti Ibu akan dari sejarah itu nanti akan paham namanya pertama wakaf. Apa namanya? Wakaf. Habis itu Nabi berwakaf dengan uang dan Abu Bakar, maka kita memahami dengan istilah wakaf uang atau disebut wakaf produktif. Bisa wakaf tanahnya atau bisa wakaf melalui uangnya. Misalnya Ibu beli nih, ini tolong belikan tanah, itu namanya wakaf apa? Melalui uang. Kan boleh wakaf itu benar? Bu paham nggak dengan ngomong saya nih? Kalau Ibu punya tanah berarti wakaf
tanah langsung. Tapi kalau ibu nggak punya tanah, minta tolong sama orang, beliin tanah dengan duit ibu, itu namanya wakaf melalui uang. Boleh nggak? Boleh. Wakaf melalui uang ini lebih mudah bu daripada tanah. Kalau tanah kan besar duitnya. Kalau wakaf melalui uang, boleh nggak 10.000? Saya mau wakaf Pak Ustaz. Berapa ibu wakaf? Melalui uang 10.000 aja. 10.000. Tapi masih boleh nggak? Boleh lah. Malahan wakaf itu bu, itu lebih utama daripada sedekah. Karena wakaf itu langsung diberikan kepada Allah dan terhenti. Nggak boleh diapain lagi bu? Dijual lagi. Dia boleh manfaat tapi tidak boleh diambil apa tuh? Milik apa tuh mobil dasarnya nggak boleh diambil. Manfaatnya boleh dirasakan, tapi dasarnya nggak boleh diambil atau diapa-apakan. Itu wakaf dulu. Nah, bangun masjid di situ. Akhirnya Nabi langsung terjun bangun masjid. Di hari nanti pembangunan masjid hari Sabtu, Bu. Sabtu pagi. Berarti Senin bangun masjid Kuba, Jumat bangun masjid Jumat, Sabtu pagi bangun Masjid Nabawi. Berapa masjid dibangun? 3. Itulah disebut pembangun masyarakat baru itu dengan cara membangun masjid. Jadi Bu kalau ingin membangun masyarakat itu dengan masjid. Atau gini, pemahamannya misalnya, Ibu kalau ingin beli rumah, rumahnya itu dekat masjid. Karena peradaban itu hanya bisa dibangun lewat masjid Ibu. Jadi kalau punya anak, gampang mengajaknya kemana Bu? Masjid. Tapi kalau Ibu bangun rumah Ibu dekat mall, anak Ibu kerjanya ngapa? Nge-mall aja terus. Ya kan? Di mall, kerjanya juga di mall. Iya kan? Membangun, ya pokoknya di masjid lah. Kan masjid baru. Dah. Nabi Muhammad sambil membangun, dia ngangkat batu bata sendiri. Dia yang ikut membangun, Bu. Ya kan? Terus Nabi Muhammad bersabda, "Ya Allahumma la isa illal isal akhirah wansuril ansori wal muhajirah." Ini dendangan Nabi ketika membangun masjid. Apa dendangannya? Allahumma ansur. Ya Allah, tolonglah. Apa? Ya Allah, apa tuh nih artinya nih? Ya Allah, tidak la isa illal isal akhirah. Kehidupan dunia ini enggak ada. Yang ada adalah kehidupan akhirat. Wansuril ansari wal muhajirah. Tolonglah dan ampunilah orang Ansor dan orang-orang muhajirin. Jadi sambil membangun sambil berdendang. Dendangnya doa, Bu. Bukan kuc hotahe dendangnya. Bu bangun rumah cinta satu malam. Bukan itu. Ibu kalau mau bangun rumah atau apa-apa aja di rumah tuh, Bu. Kalau Ibu punya apa? Punya speaker atau apa, dihidupin speaker. Apa, Bu? Speaker. Susah sekali. Ibu kalau nyebut apel gimana apel? Apel. Terserah lah. Apel. Dialah. Biasa Bu orang Paris begitu ya Bu ya. Orang Paris. Semangat. Harusnya semangat gitu Bu ya. Ya semangat pakai SC-nya tuh Bu ya. Malu kita Bu gimana lah Bu. Dalam Bu. Ini bahasa Arabnya. La isa illal isal akhirah wansuril ansari wal muhajir. Artinya di atas. Terus Nabi berdendang lagi, para pekerja ini bukan pekerja Khaybar, tapi pekerja ini adalah para pekerja yang baik lagi suci, kata Nabi. Untuk memompas semangat sahabat sambil membangun berdendang ria. Tapi pakai apa Bu? Pakai doa-doa. Tanya Bu nanti kalau bangun rumah, di style di rumahnya apa Bu? Muratal. Lagi ngecat rumah, stylenya apa Bu? Muratal, ceramah, gitu Bu ya. Lanjut. Ini bentuk masjidnya Bu ya, bentuk masjid. Coba kita lihat. Ini tadi di Baqi juga ada apa kuburan tadi kan?
orang-orang musyrik. Maka Nabi memerintah kuburan itu diapain, Bu? Pindahkan. Jadi sunnahnya gitu. Kalau ada kuburan di sini, maka dipindahkan. Walaupun hanya tulang mendulang aja. Gitu kan. Digabung aja. Misalnya ada kuburan di sini 5, dikali ke 5-5-nya. Kan ada tuh apa? Tulang-tulang dikit-dikit tuh. Digali satu lubang di tempat di belakang atau di mana, kemudian dimasukkan ke satu lubang itu. Gitu. Ya. Terus ini bangunan masjid. Beliau juga menetapkan arah kiblat. Bu, arah kiblat dulu ke sini, Bu. Ibu tahu ini bukit apa nih? Bukit Uhud. Bukit Uhud itu di utaranya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di utaranya berarti mengarah ke mana, Bu? Ke Baitul Maqdis. Jadi Ibu, tapi sekarang Bukit Uhud ini di belakang. Paham nggak, Bu nih? Dulu di depan ini Bukit Uhud. Ibu kalau lihat tuh pintu, kalau Ibu pergi umrah tuh lihat pintu 9 apa tuh? Berapa? 330. Pintu gerbang 330. Ibu lihat nggak ada gerbang besar, tuh sananya lihat ada bukit. Itu bukit apa? Bukit Uhud di belakang masjid. Pintu gerbang. Ibu pernah umroh nggak? Ibu tahu nggak pintu-pintu gerbang? Ibu tahu nggak pintu-pintu gerbang? Pintu gerbang paling belakang itu, yang paling lurus itu pintu gerbangnya nomor 330. Ibu lihat ke belakang itu kelihatan nggak bukit? Itu bukit apa? Bukit Uhud. Jaraknya 7 kilo, tapi bisa kelihatan. Uhud itu artinya menyatu. Dulu Uhud itu adalah arah kiblat. Ini dulu ke Baitul Maqdis nih, arah utara. Baitul Maqdis naik ke atas. Utara Ibu tahu kan? Utara kemana, ke Gimana cara menjelasin sama Ibu? Ini Mekah. Ini mana, Bu? Mekah. Di sini Madinah. Di sini Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kan gitu. Ini Nabi di sini nih, tengah-tengah. Dulu Nabi Muhammad selama 16 bulan nih di Madinah. Berapa bulan? 16 bulan di Madinah. Ngadap sholatnya kemana? Baitul Maqdis, ke atas. 1 tahun lebih itu. Nabi tidak menghadap kemana? Ke Ka'bah, ke Baitullah, enggak. Tapi ngadapnya ke Baitul Maqdis. Berarti kan membelakangi Baitul Maqdis tuh. Ya kan? Sebenarnya gini, Bu, ada hikmahnya gini. Jadi sebenarnya, Bu, agama kita dengan agama Yahudi dan Nasrani itu aslinya sama. Seolah-olah Allah mengatakan begini sama Nabi Muhammad. Muhammad, sebelum aku sempurnakan syariatmu ini, ya sudah, kamu ikut saja syariat siapa, Bu? Orang-orang dahulu. Yahudi dan Nasrani. Sampai kiblatnya kan dihadapkan ya. Yahudi Nasrani ngadapnya kemana, Bu? Ke Baitul Maqdis. Ya udah, pakai aja itu dulu. Kata siapa? Bu? Allah. Nanti baru disempurnakan, disuruh ngadap ke Masjid Makkah lah, Bu. Ka'bah. Menggunakan Masjid Makkah itu Baitullah. Artinya sebenarnya, Bu, agama Nasrani sama agama Islam itu artinya, Bu, sama. Untuk menarik hati orang Yahudi Nasrani juga. Bahwa agama kita ini sebenarnya sama. Tapi orang Yahudi Nasrani kan banyak alasannya, Bu. Apa alasan? Untuk apa kami lagi ikut sama Muhammad? Toh Muhammad itu sendiri sudah ikut sama kita. Kiblatnya sama dengan kiblat kita. Untuk apa kita ikut agama Muhammad? Contohnya puasa, Bu. Contohnya puasa. Nabi Muhammad itu diwajibkan puasa Ramadan itu tahun kedua Hijriah. Tapi ketika Nabi Muhammad datang di bulan Muharram, Nabi Muhammad melihat orang puasa apa, Bu? Puasa Muharram, orang Yahudi itu. 10 Muharram, ditanya sama Nabi. Ini puasa apa nih? Puasa Muharram karena kami bersyukur Nabi Musa dilepaskan dari kejaran Fir'aun. Apa kata Nabi? Aku puasa juga lah. Akhirnya Nabi Muhammad puasa. Aku lebih berhak terhadap Nabi Muhammad. Akhirnya kan dulu diwajibkan oleh Nabi puasa 10 Muharram.
Kan makanya ada ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu ulama berbeda dua pendapat, Bu. Pertama kan kutiba alal ladzina min qablikum itu diwajibkan puasa seperti puasa orang sebelum kamu. Ada yang mengatakan orang dulu pernah puasa di bulan Ramadan, tapi ada yang memahami itu disebut adalah puasa Muharram. Puasa apa? Muharram. Sebelumlah kamu itu kan ada orang yang puasa Muharram, kamu ikut puasa Muharram. Itu pemahaman. Jadi sebenarnya aslinya agama Yahudi, Nasrani, Islam itu artinya pun satu. Ya kan? Agama namanya agama samawi. Malah nih ibu-ibu ya. Oh, kenapa Ibu? Kenapa nih ceritanya? Kenapa hikmahnya Nabi Muhammad hijrahnya ke Madinah, bukan ke tempat yang lain? Ibu tahu nggak apa hikmahnya? Kalau ke Taif kan dulu Nabi Muhammad ke Yasrib, pernah nggak Bu ke Yasrib? Bukan ke Yasrib apa? Habasyah. Tapi nggak berkembang kan di situ, karena di situ ada pemerintahan Kristen. Habis itu Nabi Muhammad hijrah kemana? Ke Taif. Di Taif juga tidak diterima. Kenapa Bu? Karena di Taif itu agamanya adalah agama patung, agama yang dibuat buat oleh manusia. Tapi ke Madinah malah diterima. Padahal di sana juga ada agama patung. Tapi di Madinah ada orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Madinah ini bergaul sama orang Yahudi, bergaul sama orang Nasrani. Orang Nasrani sama orang Yahudi ini berkata kepada orang Madinah ini bilang apa? Nanti akan ada nabi terakhir. Namanya Muhammad, itu kan? Nah, kalau dia datang dan itu dari golongan kami, habis kalian semuanya. Kan kata. Karena Muhammad itu percaya kepada Allah, ada hari akhirat, ada hari pembalasan, kan dikasih tahu sama orang Yahudi kepada orang-orang Madinah. Orang Madinah kan dapat masukan tuh, walaupun agamanya ketemu ternyata beliau dengan Nabi Muhammad. Akhirnya mereka masuk Islam, ya kan? Masuk Islam. Herannya, kenapa kok orang Yahudi Nasrani nggak mau masuk Islam? Padahal yang ngajarin orang Madinah siapa? Yahudi Nasrani, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Alasannya apa? Yang tadi itu kesombongan sebenarnya. Alasannya apa? Buat-buat aja alasannya. Untuk apa kami ikut lagi sama Muhammad? Muhammad dah ikut cara kita kok. Puasanya sama dengan puasa kita. Sholatnya juga ngadap Baitul Maqdis. Ngapain kami ikut? Udahlah, Muhammad itu agamanya, malahan agama kita lebih dulu daripada agama Muhammad. Padahal mereka tahu syariatnya. Kalau datang nabi baru, maka nabi lama syariatnya tidak dipakai. Mereka tahu itu. Kalau datang nabi baru, maka syariat nabi lama hapus. Kan begitu, penyempurnaan kan? Itu karena kesombongan aja. Bu paham gak nih? Pusing boleh Bu? Gak pusing kan, aman kan? Aman, saya takut ibu pusing. Dah. Kita langsung ke masjid lagi nih. Ini dulu ke Baitul Maqdis menghadap. Ini rumah Nabi. Rumah siapa nih, Bu? Rumah Tapi karena kiblat itu akhirnya sekarang rumah Nabi jadi di sini. Jadi di depan. Awalnya di mana, Bu? Di belakang. Tapi sekarang jadi depan. Benar nggak? Benar atau enggak nih? Iyain aja, iya gitu. Ya. Iyain aja biar cepat, Bu. Dindingnya dari batu bata. Dindingnya dari batu bata disusun dengan lumpur. Belum ada ketika itu semen, Bu. Ada lumpur dipadat-padatin gitu ya. Terus atapnya dari pelepah korma. Tiangnya dari pohon. Ini tiang-tiang nih, Bu, pohon korma. Lantainya dari pasir saja dan kerikil. Biasa pasir aja, nggak ada sajadah gitu mah. Terus pintunya ada 3 di belakang sama sini Bu. Belakang, samping kiri sama samping kanan, ada 3 pintunya ya Bu ya. Ini sekarang namanya apa tuh ya, di belakang. Terus pintunya ada 3. Panjang bangunannya sampai ke ujung 100 hasta, sekitar 50 meter kiri kanan muka belakang, bujur sangkar. Itu Bu ya. 50 meter Bu, 40 meter, 50 meter, 50 meter. Udah, Bu ya.
Lanjut. Beliau juga membangun rumah di samping masjid tadi di belakang Bu ya. Rumahnya juga tersebut dari batu bata, atapnya dari daun korma, disangga beberapa batang pohonnya, batang pohon korma. Itulah bilik-bilik untuk istri Nabi. Jadi sunnahnya kalau punya istri banyak tuh rumahnya harus di tapi kamar-kamar aja, tidak rumah. Jadi kamar Nabi itu 2 ruangan untuk para istri. Ruangan pertama untuk tamu, ruangan kedua untuk kamar. Kayak gitu aja rumah Nabi mah, kayak pondok. Tidak mewah-mewah. Malahan kata Hasan Al-Basri ketika datang ke rumah Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, rumah Nabi masih ada ketika itu, tidak ditemukan dalam rumah Nabi itu perabotan kecuali hanya tempat minum air saja dari kulit, itu aja. Nggak ada perabotan, nggak ada kasur, nggak ada lemari. Malahan baju Nabi cuma ada berapa? 2. Kalau satu basah, satu pakai, yang satu lagi dicuci, kayak gitu doang, ganti-gantian. Ibu baju ibu berapa? Banyak ya? Kalau 2 aja gimana? Sanggup nggak? Sanggup ibu mah. Lanjut. Terus kata Hasan Al-Basri, rumah Nabi itu kalau aku berdiri, aku naikkan tanganku, maka dapat langit-langitnya. Langit-langit. Berarti pendek. Ininya Bu, apa pelaponnya pendek. Terus apa kata Hasan Al-Basri? Biarkan aja lah rumah Nabi begini. Jangan direnovasi dengan apa, jangan dibiarin aja. Biar umatnya tahu begini nabinya. Tapi akhirnya Bu, tetap aja direnovasi rumah itu kan. Terus itulah bilik-bilik istri beliau. Setelah semuanya selesai, beliau pindah ke rumah, dari rumah Abu Ayub. Kan Nabi Muhammad sampai dari Jumat itu Bu ya. Bu, kan sampai di Jumat. Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah siapa Bu? Abu Ayub Al-Ansori. Sebenarnya sepupu beliau dari garis keturunan nenek. Namanya siapa? Abu Ayub Al-Ansori. Abu Ayub Al-Ansori ini banyak pula cerita kisah dia nanti ini. Beliau meninggal nanti di Turki. Jauh nggak Bu? Dia orang Madinah, meninggal di Turki. Dulu pakai pesawat ke sana atau pakai apa Bu? Jalan kaki, ke onta. Usianya ketika itu sudah 90 tahun. Tapi beliau mendengar Nabi berkata, siapa yang bisa menaklukkan Konstantinopel, Turki sekarang, maka dia adalah pemimpinnya yang terbaik, kemudian tentaranya tersebut tentara yang terbaik. Dia ingin dapat hadis Nabi orang yang terbaik itu. Maka dia ikut pada masa Khalifah Umar bin Khattab gitu. Dia ikut apa Bu? Ke Turki untuk menaklukkan Konstantinopel. Sekarang namanya Istanbul. Tahu nggak Ibu? Bisa ditaklukkan nggak pada masa dia? Enggak. Itu ditaklukkan kapan? 700 tahun setelah Abu Ayub Al-Ansori meninggal dunia. Itu cerita dia itu. Lama sekali 700 tahun. Dan penyebab semangatnya Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel itu kuburan Abu Ayub Al-Ansori itulah. Dia mengatakan, oh sahabat Nabi aja semangat untuk datang ke sini menaklukkan apa? Konstantinopel. Masa kita nggak semangat? Ayo semangat. Ah itu mau semangat akhirnya bisa takluk. Lihat kuburan Abu Ayub Al. Itu bedanya orang sekarang melihat kuburan, orang sekarang dengan orang dulu lihat kuburan. Kalau orang dulu lihat kuburan yang dilihat itu apa hebatnya orang yang dalam kubur ini. Kalau orang sekarang kalau lihat kuburan minta-minta ke kuburan. Itu bedanya. Harusnya kalau Ibu tahu nih, harusnya orang di kuburan itu apa hebatnya orang ini? Contoh kehebatan dia kan itu. Bukan malah meminta. Dia nggak bisa berbuat apa-apa kan. Itu bedanya. Abu Ayub ini kan rumahnya 2 lantai Bu. Berapa lantai Bu rumahnya? 2 lantai. Terus beliau tawarkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, kau di lantai atas, aku di lantai bawah. Terus Nabi berkata, enggak Abu Ayub, aku kan baru datang ke sini, nanti banyak tamu datang untuk nanya-nanya Islam kan. Kalau di atas agak repot, aku di bawah saja. Aku di bawah saja. Baiklah kalau ada Abu Ayub. Abu Ayub naik ke atas. Ibu tahu kan kalau rumah 2 lantai dulu gimana bentuknya? Ya kayu-kayu kayak gitu-gitulah. Ya kan? Bukan rumah lantai bagus itu kan, bukan lantai coret.
Oh, di atas. Sampai di atas, Bu, sekeluarga Abu Ayyub nggak tidur malam. Kenapa nggak tidur, Bu? Takut bergerak juga di atas tuh. Kenapa? Kalau bergerak nanti jatuh apa? Apa, Bu? Apalah itu? Ujar rubuh atau apa? Kalau keluar rubuh itu apa namanya itu? Pokoknya debu-debunya rontok. Habis, Bu. Habis, Bu. Minta, Bu. Takut rontok debunya, Bu. Akhirnya gimana? Gak bergerak tadi malam. Besok paginya Nabi Muhammad lihat, kenapa matamu begini nih, merah begini? Sekeluarga lagi merah. Apa kata Abu Ayyub? Tadi malam kami tidak tidur. Kenapa tak tidur? Takut mengganggumu ya Rasulullah. Ibu kayak gitu nggak sama tamu, Bu? Terus Nabi bilang apa? Baiklah, kalau begitu kau di bawah, biar aku yang di atas. Itu cerita Abu Ayyub Al-Ansari, Bu. 5 hari pembangunan sebenarnya rumah Nabi dengan Masjid Nabawi. Selesai. Sudah selesai, baru Nabi Muhammad pindah ke rumahnya. Dari rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Lanjut. Masjid bukan, ini ceritakan, masjid bukan hanya tempat pelaksanaan sholat dibuat sama Nabi, Bu, melainkan tempat pendidikan. Pokoknya semua masalah perginya kemana, Bu? Masjid. Namanya Islamic Center kita sekarang ya. Masjid juga berfungsi sebagai balai pertemuan, tempat mempersatukan kabilah, sekaligus gedung parlemen untuk musyawarah, banyak kan? Masjid juga berfungsi sebagai tempat tinggal muhajirin yang miskin. Jadi kalau ada orang-orang miskin tinggalnya di mana? Masjid. Itu masjid dulu, boleh tempat tidur, singgahan orang. Bu, buat lagi kayak gini bagus nih, Bu. Masjid adalah segala-galanya. Memang masjid itu perlu kebersihan, tapi semuanya harus ada di situ. Gedung parlemen, musyawarah. Orang kalau musyawarah dalam masjid mau nggak mencak-mencak, Bu? Enggak lah, segan dia kan. Tapi kalau di gedung DPR mencak-mencak bisa nggak? Oh bisa. Makanya Ibu kalau kepengen aman-aman saja diskusinya, bagusnya di mana, Bu? Masjid. Makasih. Ya. Terus pada awal hijrah juga disyariatkan azan. Azan, Bu ya. Udah masuk waktu azan nih. Terus 5 kali seharinya. Terdapat dalam riwayat At-Tirmizi, Bu, Umar bin Khattab mimpi. Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah, aku mimpi. Ada yang ngajarin aku azan itu Allahu Akbar 2 kali, asyhadu alla ilaha 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, ayalah shalah 2 kali, ayalah falah 2 kali, Allahu Akbar sekali, la ilaha illallah sekali. Itu aku diajarkan. Kata siapa? Umar bin Khattab. Disaut sama Abu Bakar. Iya ya, kau dapat mimpi itu. Aku juga mimpi yang sama. Kata siapa, Bu? Abu Bakar. Berkata juga siapa, Bu? Abdullah bin Abi Zaid bin Abdur Rabbih. Aku juga mimpi begitu. Jadi banyak yang mimpi begitu. Tapi dimulai dari Umar bin Khattab. Apa kata Nabi Muhammad? Sini. Siapa suaranya yang paling keras di antara kalian? Sahabat menunjuk Bilal bin Rabah. Paling keras, paling bagus. Bilal, sini. Ajarkan kepada Bilal cara azan tadi yang kau mimpikan. Aku juga mimpi, kata Rasulullah. Kata Nabi juga mimpi. Cuman yang memulai mengomong itu siapa? Umar bin Khattab. Maka itu syariatnya, Bu, mimpi orang yang beriman itu bisa menjadi petunjuk. Ibu pernah mimpi nggak? Ibu mimpi apa? Suami ibu nikah lagi gitu ya. Itu bukan petunjuk, itu dari setan tuh. Mimpi yang baik petunjuk, kalau mimpi yang buruk dari setan. Nabi bilang apa? Kalau mimpi baik itu petunjuk. Kalau mimpi buruk dari setan, maka menghembuslah ke kiri 3 kali. Suami ibu ternyata di kiri itu. Enggak bercanda ya, Anda ibu, serius betul. Itu, Bu ya. Lanjut. Mempersaudarakan kaum muslimin. Setelah Rasulullah bangun masjid, Rasulullah akhirnya, Bu, ngapain, Bu? Mempersaudarakan kaum muslimin. Ada riwayat mengatakan itu dilakukan di rumah Anas bin Malik. Siapa, Bu? Anas bin
Malik. Di rumah ternyata dipersaudarakan. Ada riwayat begitu. Ada yang mengatakan di masjid dipersaudarakan. Ada yang mengatakan di mana, Bu? Di rumah Anas. Jadi dua cara membangun masyarakat baru itu. Yang pertama apa, Bu? Bangun masjid. Yang kedua, persaudaraan. Bangun persaudaraan, Bu. 90 orang, separuh dari Muhajirin, separuh dari Ansor. Ini yang laki-laki aja, Bu. Yang perempuan di rumah aja, gitu kan? Laki-laki 45 dari Ansor, 45 dari Muhajirin. Persaudarakan. Nabi mempersaudarakan mereka, saling tolong-menolong, saling mewarisi malah. Kalau ada orang Ansor yang meninggal dunia, maka pewarisnya adalah orang Muhajirin. Luar biasa persaudaraan, Bu. Ibu mau nggak, Bu, ngasih warisan kepada teman Ibu? Mau nggak? Nggak mau kan? Sampai nanti turun ayat Al-Quran surah Al-Anfal. Surah apa, Bu? Surah Al-Anfal. Apa kata Allah? Dan hubungan kerabat wa ulil arhami ba'dukum bi ba'din. Orang karib kerabatmu itu yang lebih utama mendapatkan harta warisan. Sampai ayat itu turun, baru batal saling mewarisi antara orang Ansor dengan orang Muhajirin. Kalau dulu, Bu, persaudaranya sampai, Bu, 2 tahun itu, Bu, saling mewarisi. Nah, persaudaraan itu bertujuan untuk apa, Bu? Menghilangkan fanatisme jahiliyah. Jadi nggak ada orang pendatang, nggak ada orang pribumi. Ibu sekarang gini nggak, Bu? Kalau Ibu tinggal di kampung masih disebut pendatang nggak, Bu? Jawablah, Bu. Itu berat nggak, Bu? Itu pendatang tuh. Ini kita pribumi loh. Ada gitu nggak, Bu? Nggak ada sekarang. Kalau di kampung-kampung, kalau Ibu tinggal di komplek mungkin aman. Karena komplek semuanya heterogen pendatang semua. Tapi kalau tinggal di kampung, udah 10 tahun Ibu tinggal di kampung itu masih dianggap pendatang juga. Untuk menghilangkan adaskat itu, Nabi Muhammad ngapain, Bu? Saudarakan antara Muhajirin dan Ansar, biar mereka menyatu. Itu caranya, Bu. Walaupun ada perbedaan keturunan, perbedaan ras, itu kan, atau perbedaan kabilah. Terus Rasulullah menjadikan persaudaraan sebagai ikatan yang benar-benar harus dilaksanakan. Tujuannya terrealisasi dengan baik. Al-Bukhari meriwayatkan, ketika orang Muhajirin tiba di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan. Ini yang sangat terkenal, Bu, ya. Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf Muhajirin, Sa'ad bin Rabi orang Ansor. Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman, aku paling banyak hartanya di kalangan orang Ansor. Ambillah separuh hartaku. Aku juga punya 2 istri. Kita bagi 2. Maksudnya aku ceraikan 1, setelah itu kau nikahi. Istilah ceraikan, bedanya nikahi. Bukan dikasih begitu aja, dicerai. Itu, Bu, perkawinan itu kebutuhan enggak, Bu? Kebutuhan. Sementara muslimah ketika itu banyak atau sedikit? Sedikit, kan? Saking begitunya, Bu, sama teman dikasih istrinya. Istrinya juga misalnya istilahnya gitu, Bu, ya. Istrinya itu bukan kayak barang, Bu. Istrinya juga tahu agama. Jadi pernikahan bukan karena apa-apa, tapi karena apa, Bu? Agama. Terus tapi Abdurrahman menerima atau enggak menerima, Bu? Enggak. Apa kata Abdurrahman? Semoga Allah, ini kan ceraikan kayaknya. Sampai idahnya terus nikahilah gitu. Abdurrahman berkata, semoga Allah memberkahi bagimu, keluargamu, hartamu. Tapi yang aku butuhkan apa? Tunjukkan aku pasar. Akhirnya dia menunjukkan pasar Bani Kainuka, pasar orang Yahudi. Akhirnya di situ nanti Abdurrahman bin Auf berniaga, kemudian dengan waktu yang singkat Abdurrahman bin Auf dengan beberapa bulan aja akhirnya dia sudah menikah. Ketika itu dia memakai wangi-wangian. Itu Nabi bertanya, Abdurrahman, apain kau pakai wangi-wangian? Apa kata Abdurrahman? Apa kata Abdurrahman? Ini aku baru selesai menikah. Aku baru selesai menikah. Kata siapa, Bu? Ada Abdurrahman. Berapa maharnya? Beberapa ukiah emas. Kalau ukiah itu berarti, Bu, besar itu, Bu. Bisa 100 gram itu satu ukiah. Dibilang apa? Beberapa ukiah, berarti berapa ratus gram emas. Ibu, berapa mahar Ibu kemarin? Ada 100 gram. 100 gram itu berapa sekarang? 100 juta? Lebih. Hebat kan, Bu, dalam waktu singkat bisa nikah.
Bayar 100 gram. Wih, hebat. Bu, cepat aja Bu ya. Antara sama beriman, Rasulullah telah mengikat suatu perjanjian yang sanggup menyingkirkan perjanjian jahiliyah kan. Orang Ansar berkata kepada Nabi, gini ada perkataan nih, ya Rasulullah, malah sahabat gini sama orang-orang Ansar. Ya Rasulullah, kami ini kan punya kebun, paruhlah kebun korma kami dengan orang muhajirin. Paruh ya Rasulullah, paruh. Apa kata Nabi? Tidak, nggak usah, tidak perlu. Yang penting kata Nabi, jika kalian punya satu piring makanan, maka makanan itu cukup untuk berdua. Jadi gini, kan bahaya juga Bu ya. Ini kan ada orang Madinah itu ahlinya dalam apa Bu? Bukan masak Bu. Ahli apa? Menanam. Punya kebun korma kan? Sementara orang Mekah ahlinya apa Bu? Dagang. Kalau ternyata Nabi Muhammad paro tuh apa Bu? Kebun itu separuh dikerjain sama orang Madinah, separuh dikerjain sama orang Mekah. Kira-kira orang Mekah karena nggak ahli, kira hancur nggak kebun tuh? Hancur. Maka Nabi bilang apa? Nggak usah. Kelola aja kebun kalian. Tapi kalau kalian punya makanan berapa Bu? Satu piring. Ini menandakan sebenarnya mereka miskin juga. Nah, sudah satu piring nih Mak. Maka satu piring itu ajaklah temanmu untuk makan bersama. Ini ekonomi yang sangat luar biasa nih Bu. Cara Nabi mengatur ekonomi dalam kondisi krisis begitu. Kan orang Madinah itu nggak kaya-kaya betul Bu. Karena mereka kan 120 tahun kan berkelahi terus sampai perang Mu'az itu kan. Kalau terus orang kalau berkelahi Bu, perang-perang, habis nggak duitnya Bu? Habis. Itu dia adu domba sama Yahudi kan. Terus kan gitu. Pemasok senjatanya Yahudi. Mereka berkelahi Aus dan Khazraj. Misalnya mereka nggak punya duit banyak Bu. Tapi Nabi bilang apa? Kalau kamu punya satu piring, maka ajak temanmu makan berdua. Ini ekonomi yang sangat luar biasa nih Bu. Bu, kalau orang Madinah makan satu piring, untuk satu piring dia makan sendiri, kenyang nggak? Mungkin kenyang. Tapi orang Makkah yang tidak makan bisa mati nggak makan? Bisa mati. Tapi kalau makanan satu piring dimakan berdua, Bu, kira-kira keduanya mati nggak? Walaupun makannya tidak kenyang Bu kedua-duanya, tapi paling kurang kedua-duanya nggak mati, nggak selamat kedua-duanya. Itu ekonomi yang sangat bagus Bu, ekonomi yang luar biasa itu. Makanya Bu, kayak gitu. Kalau ada makan satu piring, Nabi bilang apa? Bisa untuk berdua. Kalau berdua bisa untuk berempat. Berempat bisa untuk berempat. Kayak gitu cara mereka membagi. Walaupun nggak kenyang, tapi sama-sama makan. Nah, itu luar biasa ekonomi Nabi. Ibu terapkan begitu tuh luar biasa tuh. Sekarang ini yang masalah tuh kenapa kok orang mati Bu? Karena kekayaan itu tertumpuk sama orang kaya. Dia punya makanan banyak tapi mubazir banyak. Orang miskin susah sekali dapat makanan. Itu penyebab ekonomi yang nggak bagus itu tuh. Kalau Nabi nggak begitu ekonominya. Makanlah sampai habis kata Nabi. Kalau ada tercecer sedikit bisa jadi itu adalah yang paling berkah. Kalau orang sekarang kalau makan Bu sengaja untuk disisain untuk dibuang mubazir. Ekonomi nggak bagus. Lanjut Bu. Ini butir-butir perjanjian Bu, cepat aja Bu. Ini perjanjian antara Muslim dengan Muslim. Apa perjanjiannya Bu? Nabi bilang apa? Ini orang-orang yang bersaudarakan tadi. Ini perjanjian nih Bu. Ini undang-undang. Isinya apa? Perjanjian coba. Ya, undang-undangnya apa Bu? Mereka adalah umat yang satu di luar golongan. Maksudnya kalian Muslim ini, Aus, Khazraj, Muhajirin, Ansor, semuanya kalian satu. Nggak ada bedanya ya. Kata Nabi. Yang kedua, harus saling bekerja sama, menerima dan membayar suatu tebusan. Jadi kalau ada yang terbunuh atau ditawan, maka kita harus sama nebus. Karena kan nggak punya duit kan, udah urunan untuk ngapain? Nebus. Terus apa lagi? Orang mukmin tidak boleh meninggalkan saudaranya menanggung beban hidup. Jadi nggak boleh ada orang mukmin sedang, makanya hadis itu keluar di awal-awal itu Bu. Tidak beriman seorang kamu jika seandainya kamu kekenyangan sementara saudaramu kelaparan. Hadis itu keluar gitu Bu. Nanti itu. Pokoknya nggak boleh biarkan orang mukmin apa? Menanggung bebannya sendiri. Harus tanya. Makanya nanti itu Umar bin Khattab itu Bu, ketika ada orang meminta apa utang kepada dia, nangis ya. Dia diberikan, habis diberikan nangis. Ditanya kenapa kau nangis? Kan kau sudah berikan. Apa kata dia? Aku salah. Ajaran Nabi Muhammad itu sebelum dia meminta harusnya aku sudah ngasih. Ibu kayak gitu nggak Bu?
Tanya-tanya ke orang, siapa yang butuh duitnya? Siapa yang butuh duit? Kalau sahabat dulu gitu. Siapa yang butuh? Siapa yang butuh? Siapa yang butuh? Kalau sekarang, Bu, malahan diminta pun dia nggak mau ngasih, Bu. Tapi kadang-kadang ada juga penyakit orang itu suka minta itu juga. Sahabat nggak suka minta. Lanjut. Poin berikutnya, 4. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena membela orang kafir. Sekarang, Bu, ada nggak orang beriman bela orang beriman, Bu? Ada. Kalau Nabi bilang apa? Nggak boleh bunuh. Kalau kalian membela orang kafir. Itu, Bu. Sekarang, Bu, malah lebih sayang sama orang kafir daripada orang beriman. Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan orang beriman. Nggak boleh bantu orang kafir terus mengabaikan orang. Nggak boleh. Kalau bantu orang kafir silakan, tapi jangan mengabaikan orang. Tapi sekarang nggak, Bu, membantu orang kafir mengabaikan orang beriman. Salah ini. Nggak begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Nih, orang yang paling lemah di antara kalian berhak mendapatkan perlindungan. Jadi kalau ada yang lemah harus lindungi, harus dijaga. Jangan sampai dia terzalimi. Sebab kalau dia berdoa bahaya. Terus orang sekarang, Bu, orang kecil diapain, Bu? Diinjak-injak. Kalau dulu nggak boleh. Jika ada orang Yahudi yang mengikuti kita, maka mereka berhak mendapatkan pertolongan yang sama dengan kita dan tidak boleh dizalimi atau dilantarkan. Jadi kalau ada orang Yahudi atau non-Muslim kemudian dia ingin juga bersaudara dengan kita, ayo bantu dia. Seperti kita membantu saudara kita, tapi yang mau membantu kita. Itu. Lanjut. Orang musyrik, sebagian orang mukmin harus menampung orang mukmin lainnya, ditampung. Kalau dia nggak punya rumah, tumpang dulu. Orang musyrik tidak boleh dilindungi. Orang musyrik tidak boleh melindungi orang Quraisy. Jadi orang Quraisy kan lawan tuh, musuh, nggak boleh dilindungi. Siapapun yang membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, maka dia harus mendapatkan hukuman. Jadi siapa yang membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, dia dapat hukuman yang setimpal, kecuali jika wali orang tersebut memaafkan. Orang mukmin tidak boleh membantu dan menampung orang jahat. Orang mukmin tidak boleh menampung atau membantu orang, nggak boleh bantu orang jahat, nggak boleh. Terus perkara apapun yang diperselisihkan harus dikembalikan kepada Allah dan nabinya. Ada berapa pasal, Bu? 13 pasal untuk orang-orang beriman. Bu, Ibu capek nggak, Bu? Ini, Bu, terakhir nih, Bu. Rasulullah akhirnya berhasil membimbing, mengajari mereka. Yang awalnya mereka pecah-pecah itu, akhirnya, Bu, dapat dibimbing. Akhirnya nih, ini cerita Abdullah bin Salam nih, Bu. Abdullah bin Salam itu orang aslinya Yahudi, Bu. Akhirnya masuk Islam. Apa kata dia? Aku pertama kali melihat Rasulullah itu, perkataan beliau sangat luar biasa, maka aku kagum. Apa aja perkataan Nabi, Bu? Wahai manusia, sebarkan salam, berikan makan, sambung silaturahim, terus sholat malam, kamu surga dengan selamat. Itu ajaran persaudaraan luar biasa. Terus apa? Tidak sempurna iman seorang kamu sampai saudaranya aman dari gangguan tangan dan lidahnya. Terus orang beriman itu ibarat satu tubuh, dan hadis yang lain banyak, Bu. Orang beriman itu ibarat satu bangunan. Janganlah kalian saling membenci. Orang beriman itu bersaudara. Kasihi yang ada di bumi, maka Allah akan mengasihi, apakah yang di langit akan mengasihimu. Mencaci orang beriman adalah kefasikan. Banyak hadis Nabi keluar nih, Bu, di awal-awal. Akhirnya mendengar itu Abdullah bin Salam masuk Islam. Bu, jadi membangun masyarakat itu dua baru kita jelaskan, Bu. Apa yang pertama, Bu? Bangun masjid. Yang kedua persaudaraan. Yang ketiga satu lagi, membuat undang-undang. Ini undang-undang nih, Bu. Undang-undang untuk sesama muslim. Tapi nanti ada undang-undang dengan non-muslim. Tapi Ibu kayaknya capek nih. Ibu mau nanya nggak, Bu? Tanyalah, Bu. 3 baru, Bu. 3 itu membangun masyarakat baru. Membangun masjid. Apalagi yang kedua, Bu? Persaudaraan. Yang ketiga? Undang-undang. Nanti yang keempat ekonomi, Bu. Nabi nanti membangun ekonomi. Ekonomi itu ekonomi yang jelas. Kepala pasarnya buat pasar, Bu. Kepala pasarnya Ali bin Abi Thalib. Itu pokoknya, Bu,
pasar Ali itu nanti maju mengalahkan pasarnya orang Yahudi Bani Kainuka yang tipu-tipu di pasarnya. Kemudian yang kelima baru nanti menyebarkan Islam ke seluruh daerah dengan kirim surat dan segala macam. Jadi 5 cara Nabi membangun masyarakat atau peradaban atau negara. Bangun masjid untuk keimanan, bangun persaudaraan untuk persatuan, buat undang-undang untuk mengikat. Kemudian yang ketiga yang keempat ekonomi. Yang kelima sebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. 5 cara. Ibu kalau ngikutin cara ini sebenarnya bisa Islam itu bagus. Cuman kita kan enggak. Masjid tidak menjadi fungsi yang sebenarnya, tidak berfungsi dengan baik. Persaudaraan amburadul, undang-undang dikangkangi, udah habis semua itu. Ekonomi kapitalis. Bagaimana cara menyebarkan Islam sementara yang 4 ini hancur-hancuran? Cara menyebarkan Islam itu kalau iman bagus, masjid jadi fungsinya yang benar, persaudaraan mantap. Habis apa? Undang-undang dipatuhi, ekonomi jalan, baru bisa menyebarkan Islam. Itu, Bu. Bu, tanyalah, Bu. Karena waktu 1/4 jam lagi. Kan sampai 10:30. Ya, baiklah Ibu, setelah kita mendengar uraian yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz, kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya dipersilakan. Ada ibu-ibu yang mau bertanya? Ya, coba tunjuk tangan ibu-ibu yang mau bertanya. Persilakan. Salam. Sekarang masyarakat Indonesia ada seperti itu. Bagaimana menerapkan ajaran Rasulullah dengan masyarakat yang seperti itu? Sebagian besar sudah istilahnya tidak sesuai dengan kalau yang masih ngikutin ajaran masih mendingan, tapi kalau yang sebagian besar yang sudah seperti itu Makasih pertanyaannya Bu. Berat pertanyaannya bagaimana cara, pemimpin aja sampai sekarang nggak bisa dia mikirin. Baik Bu, kalau gampangnya ini kan cerita gampangnya nih ya. Cerita gampangnya, pertama memang harus ada yang menggebrak imannya seperti iman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi bukan sendiri kan, Nabi itu dibantu dengan sahabat. Jadi ada Nabi, ulama-ulamanya yang tidak tersandra. Nabi Muhammad tersandra enggak, Bu? Nabi Muhammad itu tidak tersandra dengan dunia, tidak tersandra dengan kasus dan segala macam. Makanya Nabi Muhammad itu bebas. Yang bisa melakukan ini adalah orang yang bebas. Dia bebas menjalankan agama ini tanpa tersandra. Baik kasus maupun kesalahan. Itu bisa tuh, Bu. Bangun nanti masjid lagi sebagai fungsi yang sebenar. Pokoknya semua kehidupan masukkan agama Islam di situ. Sekarang kita ini kan secara pengetahuan aja, Bu, itu sudah dijajah. Contoh, Bu. Kalau dia lagi bicara politik, dia bilang apa? Sekarang kita bicara politik ya, jangan bawa-bawa agama. Padahal agama itu harus dipolisi oleh politik itu harus dinaungi oleh agama, biar dia jujur. Sekarang, contoh lagi. Sekarang kita bicara tentang ekonomi ya. Kita jangan bawa-bawa agama. Harusnya berekonomi itu harus beragama. Biar apa, Bu? Jujur. Kita nikah sekarang. Nikahnya sekarang, nikah ya, jangan bawa-bawa agama ya. Padahal nikah itu adalah perintah agama. Harusnya
Ada cara agama di situ. Kemarin Ibu ada video marah-marah tuh orang Padang tuh. Dia pakai adat Padang, tapi tidak pakai pakai baju adat Padang tapi gaya Eropa, marah-marah orang Padang. Itu baju adat orang Padang. Adat orang Padang harus Muslim. Jangan pakai gaya marah-marah. Ibu paham gak itu? Gak paham aja lah Ibu. Anggap aja Ibu gak paham. Kemarin. Pokoknya gitu Bu, pernikahan harus ada agama, ekonomi harus ada agama yang menaunginya, politik harus ada agama yang menaunginya, masyarakat harus ada agama yang menaunginya. Pokoknya semuanya harus ada agamanya di situ, biar terwarnai dia dengan cara yang baik dan jujur dan benar. Ibu kalau ingin begitu, caranya cuma satu, harus ada orang yang melopori orang dan sekelompok orang atau banyak orang yang tidak tersandra oleh kasus atau kesalahannya sendiri. Itu baru bisa. Tapi kalau dia terjajah dan tersandra, Bu, agak susah. Maka mudah-mudahan Ibu bisa mendidik anak Ibu. Nah, seperti Nabi kan mendidik sahabat itu gimana, Bu? Kalau kamu minta, minta sama Allah. Kalau kamu takut, hanya takut kepada Allah. Kayak gitu-gitu, Bu. Oh, iman kuat tuh, Bu. Jangan takut kau tak dapat pekerjaan. Jangan takut kau dengan dunia. Kayak gitu itu ajaran Nabi kan kepada Abdullah bin Abbas, kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Abdullah bin Umar. Kena sindir situ, Bu. Jangan takut, nak. Kalau ada orang yang ingin memucelakaimu, kalau Allah tak izin tak kena, nak. Bahasa-bahasa begitu, Bu. Itu kalau sekarang ibu-ibu kalau didik anak kan serba takut aja. Ibu misalnya nih, suruh anak sekolah. Yang ibu sampaikan karena apa? Nak, sekolah tinggi-tinggi. Biar kamu nanti dapat pekerjaan. Itu kan dunia semua tuh ukurannya. Kalau Nabi ngajarin gimana, Bu? Nabi ngajarin. Nah, belajarlah baik-baik agar kau bisa mencapai surga yang tertinggi. Ya, beda kan? Belajar itu bukan untuk dapat ekonomi, tapi apa, Bu? Dapat surga yang tertinggi. Ekonomi nanti ngikut aja. Kalau kita kan enggak, Bu ya. Akhirnya anak itu serba takut aja. Takut sama atasan, takut nggak dapat duit. Tapi Ibu kayaknya agak pusing ya, saya jelaskan ini. Kayaknya agak berat. Berat nggak? Aman ya? Lanjut pertanyaan berikutnya. Ada 10 menit lagi, Bu. Bertanya aja takut. Ya, Bu, lanjut. Istilahnya kayak orang Sumatera sama orang Sulawesi gitu ya. Tapi mereka sama-sama tinggal di Madinah. Lalu waktu di persaudarakan ya bagaimana jika kalau kayaknya udah langsung aja datang cuma lapor KMT udah nggak ada maksudnya saudarakan itu apa seperti itu. Itu pertanyaan kedua untuk memajukan masyarakat kan tapi kan kita ini kan walaupun majority orang Islam tinggal di Indonesia tapi kan tidak semuanya orang Islam dan bukan jadi atau bukan ya. Nah, mereka mendirikan apa masyarakat barunya itu kayaknya berbeda gitu. Hal-hal yang seperti itu kita yang beragama Islam menerima saja atau seperti apa? Oke, Ibu. Pertanyaan pertama. Cara Nabi mempersaudarakan itu memang langsung tunjuk hidung. Ibu Jud, misalnya pendatang, Ibu adalah apa, Bu? Oh, jangan pendatang. Anggap aja Ibu adalah pribumi. Pribumi Bintaro. Pribumi Bintaro Ibu Jud. Langsung dibilang, tanggung ya, Ibu Jud. Kalau dia nggak tahu pasar, kasih tahu pasar. Kalau dia nggak ada kerjaan, kasih kerja. Pokoknya langsung, Bu. Langsung dia tunjuk hidung gitu, Bu.
Dia bertanggung jawab. Sebab kalau ibu hanya lapor Pak RT, ibu nanti kalau ingin nanya pasar ya segala macam kan ibu susah kan. Tapi kalau dia yang mengayomi langsung, kira-kira gimana Bu? Kalau ibu Cun nggak ada duit, kasih duit. Kalau nggak ada makanan, kasih makanan. Kalau nggak ada pasangan, carikan pasangan. Kalau nggak ada, pokoknya semuanya tanggung jawabmu ya. Itu kan bagus gitu Bu. Satu-satu orang ngambil satu. Akhirnya gimana Bu? Buat persaudaraan mereka. Malahan kalau ibu nanti meninggal dunia, harta warisan ibu kasih ke dia. Hebat itu Bu Saudara. Kalau cara Nabi itu ibu lakukan, oh itu sangat ideal banget itu Bu. Kalau bisa nggak dilakukan? Bisa aja sekarang mah. Ibu datang ke suatu tempat, habis itu ibu sebagai ketua RT, terus ibu tunjuk-tunjuk. Nomor rumah 1 dengan 2 itu segini ya. Nomor 3 dengan nomor 4 begini. Saudara dia. Nomor 5 sama nomor 6 begini. Per rumah gitu bisa juga, Ibu ya. Ibu ya. Saling tolong menolong kalian ya. Kalau bisa gitu tunjuk hidung tuh bagus. Tanggung jawabnya luar biasa. Nanti misalnya Ibu Cun nggak makan, yang satunya siapa? Kenapa nggak makan Ibu Cun? Kenapa? Apa penyebab? Kan enak. Tapi sebenarnya kalau kita di korporasi di perusahaan itu ada kerja yang baru itu namanya coaching. Coaching lah bahasanya. Udah jalanin ya? Enggak ya, harusnya di coaching gitu Ibu ya. Karena dia orang baru kan nggak tahu jalan ya Bu Cud ya. Harusnya di coaching ya bahasanya. Harusnya di coaching Bu. Biar dia paham. Kalau nggak dia jadi orang gini aja linglung. Bagus banget metode Nabi. Padahal berarti Nabi itu manajemennya bagus banget berarti Ibu ya. Sudah diterapin di perusahaan-perusahaan. Iya. Kayaknya kalau kita kayak ingin tahu misalnya tentang kita malah pusing banget sih gitu. Malah kayaknya ada kayak kecurigaan ngapain sih ibu ini. Akhirnya kan sekat ada kan. Jelas sekat kecurigaan itu terjadi gara-gara ketidakkenalan itu. Coba kalau dia didekatin gini, kenal dia sampai dalam-dalam. Sebenarnya di sini Ibu bisa nih. Yang duduk berdekatan berdua ya. Nanti kalau nggak ada ngaji nanti tanya, kenapa dia nggak datang saudaramu? Kan gitu. Umar bin Khattab kan gitu ya, dengan sahabat lain kan dia bersaudara tuh. Apa kata Umar? Aku nggak bisa datang ke pengajian Nabi hari ini. Kamu yang datang ya. Setelah itu nanti kamu kasih tahu apa yang disampaikan Nabi kepada saya. Kan gitu. Jadi gitu bukan Umar bin Khattab dengan saudaranya kan gitu. Kalau saya datang nanti saya kasih tahu kamu. Di kewajiban dia datang ke rumah temannya Nabi bilang ini tadi. Kayak gitu Bu. Makanya Ibu bisa nih dekat-dekatin nih dua-dua nih. Terus kalau nggak makan, Ibu ini ya. Ibu apa? Tanggung ya gitu. Enak. Kan dia lebih enak cerita kan kepada teman yang akrabnya itu daripada yang tidak akrab satu. Itu pertanyaan satu Bu ya. Pertanyaan kedua, lupa saya tadi. Padahal penting banget pertanyaan tadi. Ya, membangun satu masyarakat baru itu dengan membangun masjid ya kalau Rasulullah. Ya. Kalau sekarang tuh sepertinya tuh di Indonesia tuh walaupun mayoritasnya Ya. agama Islam, tapi masjid itu hanya tempat ibadah, bukan tempat masyarakat baru. Ya. Terus sikap kita tuh sebagai masyarakat Islam melihat yang seperti itu gimana Ustaz? Baik. Diem aja atau Ya Bu, Nabi Muhammad itu kan melakukan yang ideal Bu ya. Nabi Muhammad datang ke Madinah itu, Ibu harus tahu loh. Madinah itu bukan orang Muslim semua. Malahan Muslim ketika itu baru datang minoritas. Minoritas. Hanya 90 orang laki-laki, walaupun ada perempuan dan anak-anak. Ya kan? 45 muhajirin, 45 ansor, gitu lah ya. Yang laki-lakinya ya, diajak bisa itu. Tapi Nabi Muhammad SAW secara aklamasi diangkat oleh orang Madinah, baik Yahudi, Nasrani, penyembah patung, orang Islam, munafik segala macam, diangkat secara aklamasi Nabi Muhammad yang memimpin kota Madinah. Nanti kita akan belajar nanti perjanjian dengan orang Yahudi. Jadi perjanjian Nabi itu ada dua Bu undang-undangnya. Undang-undang untuk sesama Muslim dan undang-undang untuk non
non muslim juga. Nih undang-undangnya nanti, Bu. Ini perjanjian dengan Yahudi ini, Bu. Nih. Nih. Orang Yahudi Bani Auf salah satu umat dengan umat orang mukmin. Bagi orang Yahudi yang agama mereka jadi kaum muslimin, agama kaum muslimin. Jadi agama mereka pokoknya silahkan mereka menjalankan agama mereka masing-masing. Berarti kan bukan muslim aja, Bu ya. Non muslim juga ada kan? Jadi gini. Habis itu, Bu, ini perjanjian kedua nih. Orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkahnya sendiri. Jadi kalau mukmin harus ditanggung sesama mukmin. Tapi orang Yahudi tanggung nafkahnya sendiri. Nah, itu perjanjiannya begitu, Bu. Undang-undangnya begitu. Paham nggak, Bu nih? Kalau mukmin harus mukmin. Yahudi tanggung sendiri. Karena kan dia tidak dipersaudarakan sama orang beriman kan? Nah, tanggung sendiri nafkahmu. Dia juga penduduk tempatan kan, dia dalam hal itu kan? Ya, tanggung sendiri mereka bisa lah. Terus semua pihak harus saling membantu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian. Jadi kalau ada musuh yang ingin membatalkan perjanjian kita ini harus dilawan sama. Itu perjanjiannya. Lanjut. Mereka harus saling saling menasihati. Kalau ada orang beriman salah, dinasihati orang Yahudi salah, nasihat orang beriman. Jadi secara nasihat boleh saling menasihati. Misalnya ada yang buang sampah, sembarang buang sampah, maka boleh dinasihati. Siapapun tidak boleh berbuat jahat terhadap orang yang terikat perjanjian. Tidak boleh. Orang Yahudi, Nasrani berjahat kepada Muslim nggak boleh. Nggak jahatin nggak boleh. Terus orang Yahudi harus membantu orang mukmin ketika mereka kaum muslimin terjun ke kancah peperangan. Pokoknya orang non Muslim bantu kami kalau seandainya terjadi peperangan. Tapi pernah bantu nggak, Bu? Nggak pernah benar. Lanjut pada penyanyi itu. Yasrib dulu namanya kan Yasrib, Bu. Yasrib adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menuju perjanjian ini. Jadi kota ini suci, jangan tumpahkan darah. Terus, jika terjadi suatu apapun perselisihan di antara orang-orang yang perjanjian ini, maka yang menyelesaikannya sebagai hakim siapa? Allah dan Rasulnya. Dengan ikutnya. Orang-orang Quraisy tidak boleh mendapat perlindungan dari orang Madinah, baik Muslim maupun non Muslim. Itu, Bu ya. Terus mereka harus saling tolong-menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Islam. Jadi kalau diserang, hadapi sama-sama. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali jika mereka orang yang jahat. Itu 12 perjanjian, Bu. Dengan non-muslim ada 12 pasal. Dengan sesama muslim ada berapa? 13 pasal. Jadi 25 pasal itu. Jadi perjanjian itu, Bu, yang disebut kalau kita orang sekarang nyebut piagam Madinah ya. Ada 2, Bu. Sesama muslim dengan non. Jadi pertanyaan Bu Ucu tadi bagus banget. Ini. Terus bagaimana kita Pak Ustadz? Ini saya sudah tahu kan. Bagaimana kita Pak Ustadz? Kita sekarang kan heterogen juga. Atau kita majemuk juga. Banyak juga kan kita kan? Ya, masyarakatnya Bhinneka Tunggal Ika. Nabi Muhammad ketika itu juga minoritas. Tapi bisa menjalankan apa, Bu? Pemerintahan. Apa, Bu? Pemerintahan Islami. Jadi gini, Bu, misalnya, Bu ya. Kalau untuk urusan agama silakan masing-masing menjalankan agamanya masing-masing. Tapi kalau masalah hukum Bu ya, hukum yang dipakai itu adalah hukum Islam. Misalnya, Bu ya, kalau mencuri maka potong tangan. Kalau hukum kriminal lah, hukum yang jelas itu adalah hukum apa? Hukum apa pakai? Hukum Islam. Nabi bisa menerapkan itu. Makanya nanti ada istilahnya, Bu, kafir zimmi. Kafir zimmi itu apa, Bu? Orang kafir di bawah perlindungan orang Islam. Jadi orang Islam yang lindungi orang kafir. Tapi kalau dia dalam perlindungan Islam, kalau dia melakukan pencurian, maka juga potong tangan. Hukum yang berlaku hukum apa? Kan tadi dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Berarti hukum apa yang berlaku, Bu? Hukum Islam. Kita itu yang tidak kita bisa terapkan. Awal-awal pembentukan apa? Undang-undang. Malahan cuman katanya apa? Kewajiban bagi seluruh umat untuk menjalankan agamanya masing-masing. Itu pun harus dihapus. Ini menandakan, kalau saya membacanya, Bu, ini menandakan bahwa orang-orang dulu pun belum sempurna merdekanya. Masih dijajah sebenarnya. Makanya kita tidak merdeka dalam menentukan
hukum. Harusnya kalau merdeka menentukan hukum kan kita muslim tuh. Harusnya gimana Bu? Seperti Nabi Muhammad, wajib menjalankan hukum syariat Islam bagi seluruh orang yang berada di Indonesia, baik muslim maupun non muslim. Kalau begitu baru ibu sebut merdeka. Nabi bisa menerapkan itu. Padahal kan di Madinah orang muslim semua atau bukan? Banyak non muslim Bu. Madinah kan banyak non muslim, ada Yahudi, Nasrani, penyembah apa lagi? Penyembah patung. Padahal Nabi Muhammad ketika itu hanya mino 90 orang baru. Tapi bisa menerapkan itu. Karena Nabi Muhammad apa Bu? Dipercaya menjadi apa? Pemimpin. Kita udah dipercaya jadi pemimpin nggak pun bisa menerapkan itu. Karena berarti kita sampai sekarang masih terjajah. Ibu jangan anggap kita merdeka, namanya aja merdeka, tapi ekonomi terjajah, politik terjajah, semuanya terjajah. Pendidikan juga terjajah. Jadi mana lagi orang yang terjajah sikapnya harus mengikut kepada penjajah. Siapa penjajah kita? Dulu memang dia datang ke sini, tapi sekarang penjajah kita dari jauh aja bisa jajah. Undang-undang sekarang, Bu, itu undang-undang Belanda sampai sekarang masih dipakai itu. Nah, terus Bu Cut tadi bertanya tentang itu ya. Tentang apa tadi itu? Bagaimana kita bisa menerapkan itu? Terapkan aja. Nah, insya Allah bisa kalau ada yang berani. Ada yang berani yang betul-betul merdeka. Merdeka dari kesalahan dan merdeka dari apa ya? Merdeka dari tidak tersandra oleh kasus itu bisa. Tapi kalau tersandra kasus nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bu, masjid Nabi Muhammad tadi kan bangun apa masjid. Masjid memang berfungsi betul sama Nabi Muhammad, berfungsi betul. Malahan Bu, maaf nih Bu, masjid itu setiap suku-suku dari non muslim datang untuk mengajukan perjanjian damai sama Nabi, dibawa sama Nabi Muhammad ke dalam masjid, namanya suku Sakif gitu kan. Mereka mau datang nih, mau ikut perjanjian dengan Nabi Muhammad, karena orang-orang non muslim tadi pada masa Nabi Muhammad itu terlindungi Bu, terlindungi betul. Kan di perjanjian itu, kan Nabi Muhammad setelah di Madinah nih, ikut perjanjian kan, nanti perjanjian itu ditawar-tawarkan kepada suku-suku yang berdekatan dengan kota Madinah. Kalian kalau ikut kami, kalian akan apa? Aman. Itu Bu, kalau ada orang non muslim yang dimusuhi oleh orang non muslim lainnya, maka Nabi Muhammad bantu. Nabi Muhammad bantu. Makanya dalam hadis Nabi Adam kata, Bu pernah dengar ya? Man azazimiyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti orang zimmi, zimmi itu siapa Bu? Non muslim, tapi terikat janji dengan orang muslim, maka musuhnya adalah aku, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang ngapa-ngapain terhadap orang non muslim yang berada di daerah kekuasaan Islam, dia apa-apain, oh itu Nabi langsung perangi dia walaupun dia muslim. Oh, jadi Nabi Muhammad itu memegang teguh janji itu, Bu. Makanya non muslim itu daerah-daerah sekitar Madinah itu banyak nanti yang ikut dengan Nabi Muhammad karena merasa aman. Dia nggak boleh ditipu, dia nggak boleh. Pokoknya kalau ada yang nipu, siapa yang nipu? Muslim atau muslim? Harus dikembalikan tipuannya. Gitu negara betul-betul berjalan. Luar biasa Nabi Muhammad. Masjid jadi tempat apa, Bu? Nerima apa? Nerima apa? Tamu-tamu kebesaran. Ayo masjid. Nanti situ terikat. Itulah kira-kira Bu Cut. Sebenarnya nggak ada. Setelah Nabi dua daerah kata Nabi kan setelah apa Bu? Setelah penaklukan kota Mekah tidak boleh lagi ada kemusyrikan di dua kota haram. Haram Mekah dan haram Madinah. Jadi jaraknya kota haram Mekah itu Bu paling Bu berapa ya besarnya kota haram Mekah itu? Paling 40 apa ya? Berapa kalau itu nggak tahu saya, pokoknya kalau kita mau kemana tuh ke daerah Karnon Manazil yang lam-lam kayak gitu. Itu daerah kota haram Mekah. Nanti kalau di Madinah kota haram Madinah ada juga segitu. Pokoknya di daerah kota haram itu tidak diizinkan lagi ada kemusyrikan. Berarti tidak ada non muslim. Oh, jadi itu politik. Itu namanya apa? Politik sekarang.
politik atau pemerintahan sekarang. Kalau Nabi Muhammad mengatakan apa? Tidak boleh. Jadi gini Bu, ada pendapat ini. Kalau ke Mekah memang qat'i hadisnya atau pasti hadisnya tidak membolehkan orang musyrik lagi di situ. Tapi kalau kota Madinah itu hadisnya masih kias dari hadis apa tuh hadis Mekah. Makanya di Madinah itu ada yang datang itu Bu, itu ijtihadnya pemerintah sekarang dibolehin. Padahal sebenarnya pemerintah itu Bu, yang saya tahu nih pemerintah Saudi untuk di Madinah ya. Kan di Bandara Jeddah ada ya, di Bandara Madinah ada kan? Masuk. Di Bandara Madinah itu Bu, memang pilot-pilot yang non muslim itu bisa mendarat di mana? Di Madinah. Tapi nanti itu diarahkan babun li ghairil muslim. Ada nanti pintu bagi orang non muslim. Itu diarahkan dan mereka memang boleh tinggal di Madinah tapi di hotel khusus. Khusus untuk orang-orang non muslim. Itu undang-undang dulu, tapi sekarang sudah mulai dilanggar mungkin. Allahu a'lam. Undang dulu itu ada pintu khusus, kan pilot itu nggak semuanya muslim kan? Padahal nanti dari Rusia, dari Amerika, dari mana-mana datang kan? Untuk ngantarin jemaah haji kan ada dari Rusia, kan? Itu mereka kalau ada pilot ingin istirahat, boleh, tapi lewat pintu pintu non muslim. Ada tuh. Dan mereka diarahkan ke suatu hotel non muslim, tidak ada sih. Tapi sekarang kalau dibolehin ke Masjid Nabawi non muslim tersebut berarti itu adalah kebijakan pemerintah sekarang. Cukup Ibu ya? Cukup. Baiklah Ibu. Ini baru permulaan kita belajar tentang bagaimana Nabi Muhammad membangun sebuah masyarakat atau membangun sebuah negara. Jadi mudah-mudahan Ibu nanti bisalah anak-anak Ibu suruh nanti bangun negara seperti Nabi membangun negara. Kan hebat Ibu ya, dalam waktu yang sangat singkat Nabi Muhammad bisa mengislamkan 7 negara besar. Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain. Disebut dengan Jazirah Arab. Dalam waktu 10 tahun 7 negara tunduk ke tangan orang Islam. Kalau bisa Ibu begitu membangun cepat pasti. Masya Allah. Silakan Ibu. Ya baiklah ibu-ibu semuanya, setelah kita mendengar tausiah yang diberikan oleh Pak Ustadz, untuk penutupnya kita minta kepada Pak Ustadz Dr. Hidayat untuk memimpin doa. Kepada Pak Ustadz kita persilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah, kami berselawat kepada Nabi, berikanlah keselamatan, doa yang terbaik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berselawat kepada Nabi di awal hidup kami. Kami berselawat kepada Nabi di akhir hidup kami. Kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, walaupun kami tidak berjumpa dengan Nabi, tapi kami tahu bagaimana kehidupan detail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih segala yang Kau turunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga kami bisa mengikutinya dan menteladaninya. Ya Allah, berikan kami kekuatan agar kami bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad membangun negara hingga negaranya maju, yang diberikan adalah hukum-hukum Islam. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkan jiwa kami dari segala dosa dan maksiat ya Allah, agar kami terang bisa melihat-Mu, betul-betul kekuasaan-Mu nampak di pelupuk mata kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami kekuasaan-Mu ya Allah, agar bertambah iman kami kepada kekuasaan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tamim taksirana ya mujibas sailin. Ya Allah, salat kami, puasa kami, zakat kami, ibadah kami, terimalah ya Allah, untuk mendapatkan kasih sayang-Mu ya Allah, untuk mendapatkan keberkahan-Mu ya Allah. Terimalah salat kami, puasa kami, zakat kami, ibadah kami ya Allah. Jika Kau tak terima, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak lagi berkah, agar kami bisa berinfak di jalan-Mu ya Allah. Allahumma aslih lana dinina allati ya ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana al-akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami dalam jiwa kami ini ya Allah. Perbaiki cara sholat kami, perbaiki baca Quran kami, perbaiki puasa kami menjadi puasa yang ikhlas, perbaiki zakat kami menjadi zakat yang ikhlas, perbaiki haji kami dan umroh kami menjadi haji yang mabrur dan makbul. Ya Allah ya Tuhan kami hidup di dunia, perbaikilah kehidupan kami, tambahkan rezeki kami, sehat-sehatkan badan kami ya Allah, lancar-lancarkan ibadah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, perbaiki akhirat kami ya Allah. Jika nanti kami meninggal dunia, berikan kami kesempatan untuk taubat kepadamu ya Allah. Lapang-lapangkan, mudah-mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan hisab kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.